bertemu lagi dengan Bapak Tira di sini teman-teman. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang bahagia dan segala yang teman-teman inginkan dan hidup teman-teman itu selalu didapatkan dengan ringan, mudah dan menyenangkan. Dalam video kali ini Baba mau berbicara mengenai pertanyaan apa yang terjadi sesudah kematian ya, dari sudut kosmologi teman-teman, dan kemungkinannya itu banyak banget. Bahwa mau bicara berbagai kemungkinan, karena di dalam semesta yang sifatnya infinite segala sesuatu mungkin terjadi. Oke, ingat ya, dasarnya adalah multidimensionalitas. Kita semua hidup di dalam kondisi yang sifatnya itu multidimensi. Ada berbagai macam dimensi-dimensi yang ada dan segala kemungkinan itu ada ya. Oke, pertama, kemungkinan setelah seseorang meninggal dunia itu adalah kita semua akan melanjutkan kehidupan kita yang diselai oleh kematian ya. Jadi kehidupan jiwa itu ada jauh sebelum kita melakukan inkarnasi di kehidupan sekarang ini. Kehidupan sekarang ini adalah jeda. Ya, adalah jeda. Lalu nanti kita akan melanjutkannya setelah badan kita itu kita tinggalkan, lalu kita kembali menjadi jiwa, kembali menjadi roh. Dalam beberapa pengajaran spiritualitas itu kadang dikatakan bahwa kita itu dalam keadaan tidur dan lalu kita akan bangun kembali. Nah, pada saat sesudah kita meninggalkan bumi dan meninggalkan raga kita, itu kita kembali bangun. Kebanyakan dari kita ketika kita mengalami inkarnasi selama berkali-kali, termasuk inkarnasi kali ini, kita dalam keadaan tidur. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang tidak atau belum mampu mencapai tingkat kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa kematian dan kehidupan itu merupakan suatu tarian, dan kehidupan yang terjadi di inkarnasi kali ini itu merupakan sesuatu tarian antara bangun dan tidur. Mudah-mudahan kita bangun dalam inkarnasi ini melalui kenaikan tingkat kesadaran. Kesadaran akan apa sih? Kesadaran bahwa kita semua di sini adalah ekspresi dari Sang Logos, ekspresi dari Sang Alfa dan Omega yang sedang melakukan suatu perjalanan untuk mengenal dirinya sendiri. Oke teman-teman, kemungkinan pertama setelah seseorang itu meninggalkan jasadnya adalah dia masuk ke dalam sebuah tingkat kesadaran di mana dia melanjutkan apa yang terjadi dalam kesadarannya beberapa menit, beberapa saat sebelum dia meninggalkan raganya. Jadi kelanjutan dari kehidupan sesudah kematian adalah melanjutkan apapun yang menjadi dominasi spiritualitas, terutama emosi 10 menit sebelum dia meninggal. Ya, kenapa 10 menit? Orang-orang bilang 10 menit di literatur. Jadi kalau misalnya di dalam kehidupannya itu seseorang berada dalam kebahagiaan ya, dalam suatu tingkat kedamaian hati, dalam suatu kesadaran tentang kehidupan yang begitu baik, berlimpah, penuh kasih sayang, tidak ada cinta yang bersyarat, sudah menyembuhkan luka-luka batin dia, sudah tidak lagi hidup dalam kabut lupa, maka si momen-momen terakhir kematian itu akan membawa dia pada
kehidupan sesudah meninggalkan raganya itu dengan emosi yang sama. Jadi kuncinya itu di emosi. Ya makanya ada seorang seperti Matias De Stefano itu mengatakan banyaklah tertawa. Dan pada saat kita tertawa sebelum kematian kita, maka si emosi tertawa itu akan membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan tertawa. Yang menentukan adalah beberapa saat sebelum kita meninggal ya. Jadi tertawalah. Kita naik dalam dimensi kesadaran yang penuh dengan ketertawaan, kebahagiaan, keringanan, kegembiraan, dan lain-lain. Itu kemungkinan pertama. Jadi kita semua akan melanjutkan di kehidupan berikutnya, tapi tergantung emosi kita pada saat kita mati itu apa. Kalau kita bahagia, kita bahagia. Nah sekarang kebanyakan itu orang-orang itu tidak dalam keadaan awake pada saat meninggalkan raga. Nah ketika tidak dalam keadaan awake, ini jebakannya adalah emosi yang kita bawa sesudah kita meninggalkan raga itu tetap ada. Nah masalahnya sih jiwa-jiwa ini sudah tidak punya raga lagi, karena raganya kan sudah dikembalikan menjadi bagian dari elemen di bumi, tetapi emosinya itu tetap ada. Nah kalau emosi itu sifatnya adiktif, sifatnya kemelekatan, maka dia menjadi sesuatu yang dilanjutkan di next step ya. Banyak sekali jiwa-jiwa yang kita sebut jiwa-jiwa penasaran. Jadi, mereka masih punya ambisi, mereka begitu mencintai kehidupan di bumi, kemelekatan di bumi, terutama yang ada hubungannya dengan adiksi ya, narkoba, alkohol, seks ya, kecanduan seks, kecanduan apapun itu. Nah itu akan dilanjutkan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mencari orang-orang yang punya frekuensi yang sama dengan kemelekatan mereka, lalu mereka nempel ke orang itu. Ya, ini termasuk juga dalam konteks kecanduan religiusitas. Jadi banyak sekali yang meninggal lalu mereka mempunyai kemelekatan terhadap religi-religi yang memberikan mereka power, kekuasaan, kontrol, dan lain-lain. Lalu ketika mereka meninggal, mereka nggak mau masuk ke dalam dimensi cahaya, mereka tetap ada di dimensi sesudah kematian itu. Lalu mereka mulai bermain, ya, mereka mulai bermain jiwa, mencari mereka yang bisa ditumpangi raganya, lalu mereka bisa menjadi siapapun juga, termasuk tokoh-tokoh Ascended Master ya. Di dalam sebuah pembicaraan dengan yang saya dengar dari YouTube seorang yang jago banget dalam masalah teosofi, itu dikatakan bahwa kadang-kadang banyak sekali orang bilang mereka bertemu dengan Archangel inilah, terutama Michael dan Gabriel, lalu mereka ketemu dengan Ascended Master inilah, itulah yang adalah tempelan dari mereka yang menyukai kontrol ya atas pola-pola pikir yang dianggap baik, tapi sebenarnya itu kontrol. Lalu mereka masuk. Jadi banyak banget, ribuan jutaan orang mengatakan mereka mendapat koneksitas dengan Ascended Master ini atau apa. Tapi sebenarnya bukan. Ada juga kemungkinan bahwa itu adalah jiwa-jiwa penasaran yang ingin tetap ada di bumi ini, tetap melakukan kontrol, tetapi karena tidak punya raga lalu masuk ke dalam mereka yang punya kemelekatan yang sama, terutama kontrol ya. Jadi itu kemungkinannya seperti itu. Tarik ya. Kalau ini sih saya dengar udah lama banget sih, ada banyak sekali orang-orang yang memang bicara soal itu. Nah kemungkinan lain ya, kemungkinan itu menarik banget. Jadi ini jawaban dari Quo. Quo itu dia satu dimensi dengan Ra dalam bukunya The Law of One I Am Ra, itu lalu diteruskan oleh Quo ya. Quo itu adalah social memory complex. Jadi dia mewakili social memory complex dari dimensi ke-6. Jadi bukan jawaban pribadi tapi jawaban kolektif ya. Dia mengatakan seperti ini. Jadi ada pertanyaan sih. Jika seseorang itu dia sangat baik hati, lalu dia meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau dia belum mencapai tingkat awakening oneness, maka
Contohnya tuh seperti ini ya. Ada seseorang yang dia itu katakanlah bankir. Dia seorang yang dalam hidupnya itu berelasi dengan uang. Dia menjadi bagian dari sistem monetary di bumi dan dia sangat baik hati. Jadi dia mencintai uang, tapi dia juga nggak jahat. Dia bukan pemungut cukai atau dia bukan mereka yang memanipulasi uang untuk kekayaan sendiri, enggak. Dia hanya seorang laki-laki yang baik hati, yang kebetulan dia menyukai bermain di bidang finansial dan dia adil. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi menurut Ko adalah ketika dia meninggal, maka higher self-nya, team spirit-nya akan memberikan sebuah dunia di mana dia melanjutkan apa yang dia sukai dalam bidang keuangan, lalu semua orang-orang yang diperlukan untuk menjadi bagian dari kehidupan dia itu disediakan ya. Mungkin istilahnya backdrop people ya, pemain-pemain figuran dalam drama yang hadir dalam kehidupan kita supaya drama kehidupan kita itu berjalan dengan lancar. Ya, figuran-figuran ini bisa siapa aja. Nah, dalam kehidupan orang tersebut diciptakanlah sebuah dalam tanda petik bumi yang sesuai dengan passionnya dia, dan dia tetap memutarkan uang di situ dengan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung apa yang dia sukai ya. Dia akan melakukan hal ini selama berkali-kali, berulang-ulang kali, tak terhingga sampai akhirnya dia sadar ya. Dia bangun lalu menyadari bahwa yang paling utama itu bukan tentang uang, tetapi tentang oneness, tentang kelimpahan melampaui uang, atau tentang yang disebut melampaui dualitas ya, melampaui dualitas entah apapun itu, dualitas untung rugi, baik buruk, kaya miskin dan lain-lain. Lalu dia melampaui sistem monitoring masuk pada tingkat kesadaran struktur hati dalam hal kelimpahan, bahwa uang itu ilusi, uang itu gak ada, itu hasil pikiran dia sendiri. Tetapi semesta itu memberikan fasilitas kepada dia sehingga dia mampu untuk melanjutkan apa yang dia sukai dan difasilitasi. Karena dia orang baik, karena dia memang orang baik, dia bukan orang jahat yang memainkan uang atau merugikan orang lain ya secara korupsi dan apapun juga. Tapi dia melanjutkan kebaikannya itu di dimensi yang sama di bumi yang diciptakan oleh mentor-mentornya, higher self-nya, team spirit-nya, untuk dia tiba pada suatu tingkat kesadaran. Dan ini bisa berlangsung ribuan tahun. Nah, itu kemungkinan yang lain. Nah, kemungkinan yang lain lagi ada itu adalah kemungkinan seperti ini. Jadi orang itu kalau dia melihat hidup sebagai sesuatu yang bersifat garis linier, jadi dia nggak dapat akses atau dia nggak punya kemungkinan untuk mengalami kebangkitan akan multidimensionalitas dari suatu kehidupan, maka dia menjalani hidup seperti sebuah garis ya. Dia tahu seperti yang diajarkan kebanyakan institusi, lahir lalu besar, belajar, menikah, bekerja, pensiun, mati ya. Maka kalau dia tidak mengalami kebangunan rohani, dia akan melakukan itu di kehidupan berikutnya, dan apa yang dilakukan itu adalah hal yang paling dia sukai di kehidupan sekarang ya. Nah, ini terlepas dari cerita yang sebelumnya. Kalau cerita yang sebelumnya itu kan memang dia orang baik yang meninggal dalam sistem yang dia suka, yaitu sistem keuangan yang sifatnya sebenarnya ilusi karena di dimensi atas nggak ada uang ya. Maka dia akan meneruskannya itu. Tapi untuk kemungkinan berikutnya ini dia melakukan apapun juga, apa yang baik dan apa yang buruk, karena di mata semesta itu nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk ya. Jadi ada sebuah cerita, ada seorang perempuan di daerah dekat rumah saya itu, dia pernah mati suri selama 3 kali
Kalau nggak salah setiap mati suri itu 40 hari. Lalu dijaga sama keluarganya karena dia kan masih hidup. Nah, ketika dia kembali ke bumi, dia cerita, memang ada neraka, istilah dia neraka ya. Dan di neraka itu orang-orang akan melakukan apa yang mereka pelajari di bumi tentang hukuman jika mereka melakukan sesuatu. Jadi katanya di dalam tanda petik neraka itu orang yang suka buang makanan misalnya, itu dia akan menjilati makanan di tempat yang kotor terus menerus, nggak berhenti-berhenti dengan lidahnya. Nah, ada seorang sahabat yang membawa saya ke orang itu ya. Lalu sahabat saya itu cerita, jadi setelah ibu ini kembali setelah mati surinya yang entah keberapa kali, lalu ibu itu cerita bahwa ayahnya itu lagi ngangon kambing di dalam tanda petik neraka gitu ya. Lalu memang teman saya bilang ayahnya tuh paling suka dalam kehidupannya itu adalah pada saat mengorbankan kambing. Dia menyukai banget. Nah, sebelum dia mengorbankan kambing, itu yang dia lakukan itu dia berdialog dengan kambing itu. Dia kasih makan kambing itu, disayang-sayang ya sebelum dikurbankan. Dan ternyata menurut si ibu yang suka mati suri itu bahwa sang ayah masih ada. Kalau istilah saya, sang ayah tetap berada di dimensi yang dia sukai, yaitu ngangon kambing ya. Atau ada juga yang dalam kesepian kesendirian, tapi dia nggak masuk dalam raga-raga untuk kontrol, tapi dia diam dalam kesendirian di kegelapan saat itu ya. Saat itu tuh maksudnya saat dimana dia hidup dan memang dia hidup dalam kesendirian dan kegelapan, dia akan meneruskan itu kalau dia tidak mencapai tingkat kesadaran dan dia tidak tahu bahwa ada cahaya yang menunggu dia. Nah, kalau orang tidak menemukan cahaya dalam kehidupan ini, akan sulit untuk dia menemukan cahaya setelah dia meninggalkan raganya ya. Jadi kemungkinan lain tuh, saya punya cerita pribadi saya, ada seorang sahabat saya waktu saya kuliah itu meninggal. Nah, dia meninggal, lalu kami semua datang menghadiri upacara peringatan meninggalnya ya. Ketika upacara sedang dilakukan, itu dia datang ke saya kaget. Lalu dia bilang gini, dia pakai panggilan nama kecil saya. Jadi saya juga pikir, wah kok dia tahu nama kecil saya, sedangkan nama kecil saya itu udah jarang dipakai kecuali oleh adik dan kakak saya, sedangkan keponakan saya tuh udah nggak pakai nama itu, tapi dia panggil nama kecil itu. Lalu dia bilang, kok kayak gini sih, nggak sesuai dengan yang gue pelajari waktu masih hidup gitu ya. Jadi saya bilang, apa gitu. Dia bilang beda banget, gelap banget di sini, gelap banget gitu. Saya bilang, ayo kamu lihat ada cahaya nggak di situ, ikuti cahaya itu. Dia bilang nggak, gelap, nggak ada siapa-siapa, gelap gitu. Lalu akhirnya dia pergi ya. Lalu dia kembali lagi, lalu dia bilang, tolong titip pesan kepada anak-anaknya untuk memaafkan dia gitu. Jadi itu yang saya lakukan setelah ritual religi itu. Saya mendatangi 3 anak yang tidak saya kenal ya, udah mahasiswa semua. Lalu saya bilang, ini saya temannya papa gitu, papa punya pesan, tolong maafkan papa gitu. Bodor itu saya kabur karena saya nggak mau dia disuruh, saya nggak mau kalau dia nyuruh saya ketemu istrinya, karena saya kan nggak kenal sama istrinya ya. Nah, teman-teman, jadi ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi setelah kita meninggalkan jasad ini ya. Nah, itu tergantung pada tingkat frekuensi, tingkat kesadaran kita di momen-momen sebelum kita meninggal ya. Lalu apalagi kemungkinan yang terjadi setelah kita meninggalkan raga ini. Oke, kemungkinannya adalah bagi light worker yang berhasil melampaui kabut lupa, itu dia akan kembali ke dimensinya. Untuk apa? Untuk menunggu misi berikutnya di planet berikutnya. Jadi yang disebut wanderer menurut Ra dan Ko itu ya berasal dari dimensi 6, dimensi atas. Lalu dia itu karena sudah
melampaui banyak sekali pengalaman dimensional dari ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu tahun. Nah, mereka tergabung pada sebuah perkumpulan namanya perkumpulan membantu saudara-saudara yang masih menderita. Jadi mereka akan masuk ke dalam suatu dimensi atau planet untuk membantu. Membantu apa sih? Membantu membangunkan mereka yang belum bangun. Ya. Tapi tentu saja dengan kabut lupa. Jadi memang kabut lupa ini bagian dari kontrak yang harus dilakukan supaya ketika masuk ke dalam suatu planet atau suatu dimensi atau katakanlah bumi, itu kita mulai sebagai penduduk dari tempat itu. Jadi nggak langsung tiba-tiba pinter banget, nggak. Kita harus melewati semuanya itu, terutama wanderer, light worker, ya, dark worker yang ada di bumi saat ini. Itu kabut lupanya begitu menutupi memori, ya, kecuali satu hal, ya. Satu hal yang tetap diingat adalah suatu kerinduan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Suatu pengetahuan bahwa kita itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat-sangat besar, sangat-sangat powerful, sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung. Kita menuju kepada sang keagungan, kemuliaan, itu yang disebut Tuhan. Di dalam agama itu dikatakan suatu kerinduan terhadap Tuhan. Ya, kerinduan jiwa, kehausan jiwa akan suatu kebenaran. Nah, itu tetap ada. Itu nggak ditutupi oleh kabut lupa, tapi yang lain semua kabut lupa. Nah, dalam hidup itu kita membuka sedikit demi sedikit kabut lupa itu melalui apa? Melalui dualitas, paradoksitas, positif atau negatif. Jadi di dalam bumi ini, dari oneness, dari satu sumber yang sama, dia terpecah menjadi dualitas. Dualitas itu sifatnya kontradiktif, ya, karena kita dibesarkan seperti itu dengan konsep separasi. Jadi kita dibesarkan dalam suatu pengalaman kehidupan untuk merasakan kelogosan dari sang logos itu dengan dualisme, dengan kata sambung atau, baik atau buruk, menang atau kalah, hitam atau putih, cahaya atau gelap. Nah, kita bermain di dalam polaritas itu sampai pada saat kita bisa menembus ilusi separasi dengan mengetahui bahwa kita semua adalah satu, kita semua adalah one. Ya, kita itu adalah ekspresi dari sang logos yang berbeda-beda, tetapi kita adalah sama. Ya, jadi misalnya banyak sekali mereka yang datang ke bumi itu sebagai bagian dari sang logos yang ingin mengalami apa yang disebut dualitas homoseksualitas. Banyak banget. Kenapa? Karena dalam reinkarnasi berikutnya mungkin mereka belum pernah mengalami itu. Mungkin mereka pernah menjadi binatang ini atau tumbuhan ini, atau bahkan menjadi planet, atau bahkan menjadi semua tipe-tipe manusia. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, hitam, putih, rambut panjang, rambut keriting, hidung mancung, hidung pesek, perempuan mandul, laki-laki apapun itu, ya, semua. Tapi kebanyakan itu belum mengalami yang disebut penderitaan akibat homoseksualitas. Karena kan homoseksualitas kan benar-benar dikatakan sebagai suatu penyimpangan dan kesalahan. Lalu semua banyak sekali ya gay dan lesbian, transgender sekarang ya. Lalu dalam perjuangan hidup, baik dengan kabut lupa dan tidak kabut lupa, itu bangkit melampaui dualitas itu. Karena sesudah kita mati itu nggak penting seksual orientasi kita, nggak ada, itu nggak penting, ya. Jadi semua pengalaman itu yang baik dilakukan oleh wanderer terutama itu untuk melampaui kabut lupa akan oneness, ya. Nah, nanti dalam kematian itu apa yang terjadi? Mereka kembali ke dimensi sana, bersatu dengan high self mereka, lalu tinggal melihat apa yang terjadi.
Apakah melampaui kabut lupa atau tidak melampaui kabut lupa bukan sesuatu yang akan menjadi hukuman ya, karena nggak ada surga, nggak ada neraka. Yang ada adalah kesepakatan kita kenapa kita datang ke bumi ini, lalu apakah kita melaksanakan misi kita dengan baik. Kalaupun kita tidak melaksanakan misi kita dengan baik, nggak apa-apa juga, nggak akan dihukum gitu. Paling kita penasaran, terus kita akan cari dalam tanda petik bumi lain yang sedang bertransformasi untuk melanjutkan eksplorasi kita, eksperimen kita, integrasi kita, dan transendensi kita ya. Makanya dalam salah satu percakapan 2 hari lalu anak saya tanya gini, "Mah, kalau orang yang bunuh diri itu apa yang terjadi?" Itu mungkin dia main game sebanyak yang committed suicide gitu ya. Lalu saya bilang, kalau dalam dunia multidimensi, kalau misalnya seseorang itu bunuh diri, berarti dia tuh nggak kuat, badannya tuh nggak kuat mengalami penderitaan yang dialami ya. Jadi mungkin akhirnya dia putusin untuk menghentikan kehidupannya, meninggalkan raganya, tapi yang pasti dia akan disambut oleh mentor-mentornya, oleh tim spiritnya, oleh higher self-nya, lalu dikatakan kenapa, apanya yang susah dan lain-lain. Lalu setelah itu dia masuk dalam sebuah periode istirahat ya. Dalam bukunya McDonald itu dikatakan bahwa banyak sekali yang dihipnoterapi oleh beliau selama puluhan tahun mengatakan bahwa mereka berada di suatu periode istirahat yang indah banget. Lokasinya tuh yang membuat jiwa mereka seakan-akan dibersihkan di air terjun pelangi ya, istilah-istilah seperti itu. Jadi suatu dimensi cinta kasih yang begitu besar yang mempersiapkan jiwa, menyembuhkan jiwa sebelum kembali lagi ke bumi ya. Apakah ada orang yang gak kembali lagi ke reinkarnasi, gak selalu di bumi, dimanapun juga? Kebanyakan gak ada. Kenapa? Karena dalam buku-buku tentang laporan hipnoterapi itu ya, baik dari Dolores Cannon, dari Donald McDonald, atau dari berbagai tempat yang saya baca selama bertahun-tahun itu, bahwa selalu ada rasa penasaran untuk mengenal sisi logos yang lain. Jadi mereka akan mulai lagi, walaupun itu puluhan ribu tahun, mereka bilang oke, kita balik lagi, kita coba lagi gitu ya. Jadi selalu merupakan suatu proses perjalanan untuk mengenal sisi-sisi lain dari sang satu. Nah, jadi itu untuk mereka yang committed suicide. Nah, sekarang kita beralih lagi ya, bagaimana dengan orang-orang, anak-anak yang diaborsi. Jadi ada sebuah artikelnya menarik banget tuh di Facebook, pengikutnya ribuan orang ya. Jadi saya ikut nanya dong, kalau bayi-bayi aborted itu ya, yang diaborsi itu kemana? Jawabannya tuh bahwa mereka itu aduh saya lupa deh jawabannya apa, mungkin karena saya lupa. Jadi pokoknya dia bilang tuh bayi-bayi yang diaborsi itu mereka tidak akan lagi reinkarnasi, lalu mereka berhenti inkarnasinya di momen itu ya. Nah, kalau menurut multidimensionalitas dan kosmologi, nah ada banyak sekali kemungkinan, tapi salah satu kemungkinan itu adalah jiwa itu mempunyai kontrak, dan kontrak itu hanya hadir untuk beberapa saat di rahim sang ibu. Tujuannya apa? Pembelajaran. Tujuannya adalah pembelajaran, baik pembelajaran dia bagaimana dia masuk dalam kegelapan rahim seorang manusia di bumi, dalam kegelapan, lalu apa yang terjadi, atau sang jiwa itu memang punya kontrak jiwa untuk memberikan pelajaran bagi ibu dan keluarga ibu tersebut, entah suaminya atau siapapun itu, tentang sesuatu yang harus dipelajari oleh ibu itu. Nah, apa yang terjadi setelah diaborsi? Dia kembali ke dimensi dia untuk melakukan misi berikutnya. Oke, apalagi ya? Kemana orang pergi setelah meninggalkan raganya? Oke teman-teman, ini mungkin akan susah diterima oleh kebanyakan dari kita, bahwa kita bersifat multidimensi. Apa sih artinya bersifat multidimensi? Ya, kita bersifat multidimensi artinya diri kita itu nggak cuma satu di kekinian,
Misalnya saya itu bukan satu-satunya saya yang ada di kekinian saat ini hidup di Nusantara misalnya ya. Tapi ada banyak saya di berbagai dimensi, dan dimensi itu bisa saja dimensi yang setara itu ya. Jadi saya punya pengalaman tuh gini, dulu nih sebelum kebangkitan ya, saya tuh dijodohkan dengan seseorang yang udah ngejar-ngejar saya sebelum saya kembali ke Indonesia untuk pertama kalinya dulu. Nah lalu saya tuh yang mikir antara nggak suka sama dia karena memang merasa nggak pas sama dia gitu ya, tapi menghormati orang tua saya, terutama ibu saya, karena ibu saya lalu bersusah-susah gitu ya, deketin ibunya lah. Waktu itu orang tuanya lagi di rumah sakit, jadi saya ngikutin dong, nganterin ibu saya. Tujuan saya nganterin ibu saya sih, bukan mau dijodohkan sama dia. Tetapi dalam suatu percakapan itu, setelah 10 tahun berpisah, saya nggak melihat ada perubahan dalam pola pikir dia, dan saya yakin saya nggak bisa sama dia. Nah malam-malam itu tiba-tiba saya dapat lucid dream. Dulu saya nggak tahu itu lucid dream ya, saya pikir itu apa gitu. Ternyata lucid dream itu saya ngelihat saya menikah dengan dia dan saya benar-benar menderita. Jadi dalam lucid dream itu saya benar-benar melihat bagaimana perkawinan saya dengan dia itu penuh dengan kekerasan, terutama kekerasan seksual gitu. Lalu saya tahu saat itu bahwa saya nggak mungkin menikah sama dia ya, dan memang akhirnya nggak menikah sama dia karena saya nggak mau. Tapi saya dengan manipulasi yang cantik itu ya, saya berhasil meyakinkan ibu saya bahwa dia bukan jodoh saya yang paling baik. Jadi ibu saya akhirnya mengerti dan melepaskan dia. Nah kita hidup dalam multidimensionalitas, jadi itu gak cuma satu ya. Saya kadang-kadang melihat diri saya ada di suatu tempat yang sangat familiar, dan lalu saya pikir kok saya ada di situ gitu. Lalu saya ngelihat saya berada di sebuah tempat bersama dengan sahabat saya yang dalam kehidupan di sini kita ada konflik, tapi di sana kok kita baik banget. Nah itu yang disebut multidimensionalitas, itu yang disebut hologram. Dan kita berada di hologram, di dalam hologram, realita di dalam realita, sifatnya multidimensionalitas dan sifatnya infinite ya. Ini cerita lain, ketika kakak ipar saya meninggal itu, saya pulang kampung untuk membangun kuburan dia. Itu saya lihat ya, dia itu lagi main gapleh di dekat kuburannya, bahagia banget, ketawa-ketawaan dan lain-lain. Lalu saya bilang kakak saya itu, dia ada di situ gitu. Kakak saya kan, oh gitu, dia cuma gitu doang sih. Dia bahagia nggak? Iya dia bahagia. Lalu beberapa tahun kemudian si spiritnya si kakak ipar saya itu kayak datang ke kakak saya minta izin untuk nikah lagi gitu. Kakak saya kan kaget kan. Dia tanya sama saya, kok bisa gitu ya? Waktu itu saya sama sekali nggak tahu tentang multidimensionalitas. Saya cuma bilang, kayaknya dia melanjutkan kehidupannya dengan perempuan itu di sana gitu. Kakak saya, oh gitu ya, ya udah gitu aja gitu ya. Nah jadi masalahnya bukan di kakak ipar yang sudah meninggal, masalahnya di kakak saya harus melepaskan dia ya. Akhirnya memang mereka melakukan ritual, setelah berapa tahun itu mereka sekeluarga pulang lalu melepaskan si arwah itu ya, untuk meneruskan hidup gitu. Jadi multidimensionalitas itu kadang-kadang gini, di satu kehidupan dia itu meninggalkan raganya, tapi dia tetap ada di dimensi-dimensi yang berbeda-beda, di hologram yang berbeda pada saat yang bersamaan di kekinian. Apalagi kalau kita sudah belajar multidimensionalitas, itu nggak ada yang disebut waktu, nggak ada yang disebut past dan future. Yang ada adalah ada di now moment, dan now moment itu bukan waktu, tapi dia kesadaran. Hanya sifatnya itu dia multi layers, tapi semua terjadi di kekinian ya. Jadi ini agak membingungkan, karena kalau orang bilang bahwa oh saya pernah hidup di Mesir, atau saya pernah hidup di Lemuria, saya pernah hidup di Mesopotamia. Nah si Mesir, Lemuria, dan Mesopotamia itu dia tidak terjadi 15.000 tahun yang lalu, 20.000 tahun yang lalu, 3.500 tahun yang lalu, enggak. Tetapi si frekuensi dari 3 tingkat kesadaran itu, yaitu tingkat kesadaran
medium ya, atau dimensi 4, atau angka semestanya 6, atau Mesopotamia itu dimensi ke-9, dimensi kelima di dimensi kesadaran yang tinggi dengan angka semestanya 9, itu terjadi pada saat yang bersamaan di kekinian. Jadi pada saat kita mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, lalu kita mengakses frekuensi-frekuensi tinggi itu, lalu kita mulai menyadari misalnya konteks tentang sang logos yang mencari pengalaman kelogosannya untuk mengetahui kelogosannya dengan cara yang mengalaminya sendiri. Itu kan tingkat kesadaran di frekuensi tertentu. Itu si apapun yang menjadi materi untuk sampai pada tingkat kesadaran itu tetap ada pada saat ini. Jadi katakanlah Mesir masih ada sekarang, Lemuria, Atlantis dan lain masih ada. Dia tetap berada pada kekinian dengan frekuensi tertentu. Kita bisa mengakses frekuensi itu. Gitu ya. Jadi multidimensionalitas itu membuat kita hidup di banyak sekali hologram-hologram, realita dalam kekinian, dan itu terjadi bersamaan. Jadi misalnya saya pernah menjadi pendeta perempuan di Mesir, atau saya punya memori saya menjadi pelajar misteri, sekolah misteri di Mesopotamia. Nah, yang terjadi adalah kesadaran itu mempunyai frekuensi tertentu, dan kita melalui meditasi, melalui terus mencari di dalam diri, melalui terus bangun, itu kita mendapatkan akses terhadap frekuensi itu. Ya, nah itu yang terjadi, yang disebut past life. Jadi past life itu terjadi pada saat ini juga, tapi frekuensinya berbeda, hologramnya berbeda, dan dia hologram dalam hologram. Dengan kata lain, nggak ada yang disebut kematian. Yang ada adalah suatu kesinambungan kehidupan dari kesadaran yang satu ke kesadaran yang lain di no moment, dan no moment itu artinya kesadaran. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, kemana jiwa pergi setelah mati? Teman-teman bisa menjawab sendiri, kemana kita pergi? Ya, karena kitanya nggak cuma satu entitas, tapi kitanya adalah kesadaran memori kompleks, ya, dan kita akhirnya masuk dalam suatu kesadaran kolektif yang terus menerus mencari cara untuk berpetualang, wandering, untuk terus menerus pulang ke sang satu. Begitu teman-teman, menarik ya. Ini namanya dongeng teman-teman ya, jadi jangan dipercaya, kan Baba mah suka dongeng dari dulu juga. Ada satu hal lagi, apa yang terjadi ketika seseorang meninggal dalam keadaan COVID, itu terjadi karena kontrak jiwa dia menunjukkan dia harus meninggal pada saat COVID. Itu ada bagian dalam kontrak jiwa itu, dan mereka membantu proses transformasi bumi melalui COVID dengan meninggal pada saat COVID. Ya, jadi segala sesuatu itu direncanakan dengan baik, bukan sembarangan terjadi secara random ya. Kenapa? Karena hidup begitu berharga, sehingga semuanya itu menjadi bagian dari suatu tapestry, suatu web, suatu jejaring yang sangat-sangat indah. Untuk apa? Untuk mencapai tingkat asensi, bahwa kita semua itu bertransformasi dengan cara kita masing-masing. Oke, dengan begini mari kita tutup obrolan pagi ini, sesuatu yang sudah Baba ingin lakukan sejak dulu sih. Masih banyak, nanti Baba akan bikin lagi kisah-kisah apa yang terjadi sesudah kita meninggal. Untuk sementara sampai sini saja. Terima kasih ya udah nontonin iklan. Lakukan dengan struktur hati ya, dengan ridho, dengan ikhlas. Ini bagian dari kebangunan spiritual. Oke, teman-teman, jangan takut pada kematian, karena kematian itu nggak ada. Yang ada adalah jeda, dan kita akan kembali ke sang kesadaran. Kita akan bangun sesudah kita mati. Makanya mendingan kita bangun sebelum kita mati. Jadi kita mengalami kehidupan ini dalam kebangunan, itu lebih enak, lebih masuk akal, lebih menyenangkan, lebih make sense ya.
Oke, jangan lupa lakukan banyak tertawa supaya kalau kita mati kita melanjutkannya ke frekuensi tertawa dan bahagia. Ya, tertawalah, termasuk pada saat kita merasa sakit, terimalah sakit itu dan tertawalah. Itu adalah kematian-kematian kecil yang kita harus hadapi, sehingga ketika kita menghadapi kematian besar, kita udah biasa dalam keadaan bangun. Ketika kita mati kecil, maka ketika kita mati besar, kita akan tetap bangun. Dan biarkanlah mereka yang sudah meninggalkan kita menjalani misi mereka masing-masing ya. Gak usah dipanggil-panggil lagi, gak usah diingat-ingat lagi. Cukup kirimkan frekuensi positif pada mereka supaya mereka juga mereka meninggalkan tempat kalau mereka masih menjadi arwah penasaran untuk masuk ke cahaya untuk menjalankan perjalanan hidup mereka masing-masing. Jangan mengikat mereka di dimensi kita ini, lepaskan mereka. Gitu teman-teman, sesederhana itu teman-teman. Ini dongeng, jangan dipercaya. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan dan jangan takut soal kematian. Karena nggak ada kematian itu. Yang ada adalah transisi. Oke?